dokumen, ya di dalam dokumen tertulis yaitu berupa rancangan program, rencana Pelinggi apa, tingkat pelaksanaannya seperti apa, lalu kapan Tiang monitoring, kapan Tiang akan memvideokan hasil proyek Pelinggi dan Tiang dokumentasikan kapan kesiapan Pelinggi. Walaupun ini kita sudah terlambat, tidak apa-apa, kita mulai dari sekarang, ya. Lalu program selanjutnya adalah saya akan menyusun instrumen supervisi pembelajaran dan proyek profil Pancasila. Setelah saya monet, tentu saya akan supervisi. Itu saya laksanakan pada bulan September, itu kan Agustus tadi. Lalu September sebenarnya saya sudah harus supervisi Pelinggi, bagaimana Pelinggi pembelajaran proyeknya dan pembelajaran Pelinggi di kelas. Nah, apa tujuan saya? Tujuan saya adalah meningkatkan pemahaman guru terkait program pembelajaran dan program proyek profil Pancasila. Itu tujuan saya di dalam saya supervisi. Siapa? Agar kita tujuannya satu, untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan proyek profil Pancasila. Itu tujuan saya untuk memonitoring Pelinggi, dan itu seharusnya saya laksanakan pada bulan Agustus, tetapi saya sampai saat ini belum mempunyai instrumennya. Instrumen tersebut nanti akan saya buatkan formatnya dan akan saya minta operator untuk membantu saya mengerjakan itu. Nah, catat, itu tugasnya operator ya, Pak Tohri ya, sama Pak Meldi ya. Kemudian siapa yang berperan di sini sebagai narasumber kita? Ada pengawas, ada pelatih ahli yang Pak Dr. Ali, kemudian kepala sekolah, dan ada juga akademisi yang kita mungkin bisa undang ke sini untuk mengajarkan kita membuat modul ajar di dalam proyek profil Pancasila tersebut kalau kita tidak bisa. Tapi masa iya sekarang kita punya ide-ide kreatif loh. Kita punya bagaimana supaya kita bisa berinovasi membuat proyek Pancasila itu dengan ada modulnya. Dari mana Pelinggi dapat? Download di aplikasi Merdeka Mengajar. Di situ Pelinggi download. Bentuk, jangan copy paste ya. Ingat, jangan copy paste, tapi buat ide-ide kreatif Pelinggi, tuangkan di dalam modul ajar itu. Apa yang ingin Pelinggi laksanakan di dalam mencapai proyek tersebut? Berarti itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Bukan. Misalnya, kan akan ada selanjutnya nih, akan ada gelar karya namanya, ya. Tapi Pelinggi harus punya datanya. Misalnya di dalam proyek matematika, misalnya Pelinggi bisa actionkan langsung sekali seminggu boleh, tapi dokumennya tetap tersimpan supaya ada persiapan Pelinggi nanti pada gelar karya. Kita akan mengadakan pameran tingkat sekolah yang akan dihadiri oleh pemangku kepentingan ahli. Hanya saja sayang sekali ketika saya berani membuat laporan, saya tidak sertai dia dengan dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen visualnya ya, berupa foto dan video. Nah, untuk itu dari sejak kemarin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya minta ke Pak Ojan, minta tolong buatkan saya bukti fisiknya pelaporan yang kementerian itu, karena akan segera kita share melalui link di YouTube kita, melalui itu tuh semua sudah harus masuk karena sekolah harus punya link ya. Kemudian kita harus sampaikan kepada jembatan kita yang bernama pelatih ahli untuk dia sampaikan langsung ke kementerian, dan saya langsung juga share ke PMU pusat. Nah, itu yang belum saya bisa lakukan sampai saat ini karena kesulitan, saya tidak punya kamera, kemudian keterbatasan saya yang tidak
tidak secara kontinu monitoring pelinggi, kemudian mensupervisi kegiatan pelinggi, itu sehingga saya kehilangan data. Bisa tidak sekarang data yang sudah terlapor ini kita wujudkan dia bentuk fisiknya. Siapa yang bisa membantu saya? Mohon saya dibantu. Dari kegiatan bulan pertama sekolah penggerak ini berdiri, apa itu Pak Ojan? Iya, coba dibacakan. Tapi membuatnya jadi tahu baca ya? Ya makanya saya juga kebingungan. Siswa itu sasaran saya. Siapa narasumber kita? Narasumber kita adalah pengawas, politik ahli, akademisi, dan kepala sekolah. Itu sebagai narasumber. Ketika guru tidak mampu misalnya, enggak ya kalau Tuhan ya, tentu kita butuh akademisi dari luar untuk mengajarkan kita. Mampu masa iya, daripada kita panggil orang-orang luar kalau kita berkompeten dan mau berbuat, karena kuncinya hanya satu, disiplin. Tidak ada kesuksesan yang melebihi kesuksesan apapun kecuali dengan rasa disiplin. Sekek doang ikuti perintah saya, insya Allah pelihara akan sukses. Satu saja, yaitu datang pagi ke sekolah. Dengan guru datang pagi ke sekolah, dia akan bisa membuat yang namanya tadi yang akan kita bahas sekarang, yaitu praktik baik. Praktik baik itu bisa dilaksanakan setiap hari secara kontinu dan berkelanjutan dengan cara pelinggi disiplin datang pagi. Dicoba aja, ya, seolah berhasil. Kalau pelinggi mau, karena kita sudah janji pemerintah loh, bahwa sekolah penggerak ini guru-gurunya akan di P3-kan semuanya tanpa kecuali. Itu janjinya pemerintah terhadap kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak mau berbuat, kita hanya melempem saja, tidak ada pergerakan sama sekali. Kan kecewa pemerintah sudah memberikan kita uang sampai 70 juta, besok Februari 150 juta. Kecewa pemerintah kalau gurunya tetap hanya akan berada di posisi nyaman. Kan selama ini kita hanya berada di posisi nyaman, datang semaunya, pulang semaunya. Nah, itu sebabnya sekarang bukan berarti saya di sini tega jadi kepala sekolah ya. Bukan saya tega, tapi saya akan mencoba menerapkan aturan sesuai kompetensi saya, sesuai hak saya sebagai seorang kepala sekolah, yaitu saya akan membuat 3 peraturan yang lekat sekarang. 1, saya akan suruh pelinggi membuat surat pernyataan di atas materai dan pelinggi harus tanda tangan di situ, siap mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Kalau pelinggi melanggar aturan itu, maka konsekuensinya adalah SK-nya akan saya kembalikan ke bupati. Itu aturan saya yang akan saya buat di semester 2. Kemudian aturan yang kedua, saya akan membuat absen. Absen itu harus ada setiap hari di ruangan saya. Siapapun yang datang ke sekolah harus masuk ke ruangan saya menandatangani absen, kedatangan. Lalu kalau ada guru yang berhalangan atau permisi, dia harus menandatangani buku permisi. Dan kalau ada guru yang terlambat, dia harus berani menandatangani buku terlambat. Itu tiga ketegasan yang akan saya buat, karena sudah 2 tahun saya kasih contoh. Tidak juga saya dipati di sini, maka saya harus tegas. Ada 3 aturan yang harus rela saya lakukan demi untuk memajukan sekolah penggerak ini. Saya tidak mau tahu pelinggi suka dan tidak suka, itu terserah di hati pelinggi. Tetapi itu wujud dari aturan yang saya buat untuk membuat sekolah penggerak ini berjalan dengan baik. Nah, dan itu sudah saya konsultasikan dengan pejabat pemangku kepentingan dan saya diizinkan. Kemudian saya loncat ke sana ya, saya belum selesai program saya. Yang apa tadi itu? Proyek kelasnya
proyek bidang studinya, lalu susunan perencanaan program